Rambut doang mulai putih, masih muda abang aja lah bang. Berarti bang, abang orang Betawi nih. Oh iya, belum. Oke. Jadi sel darah merah yang sudah di cross untuk ke pasien dicuci lagi. Dicuci. Iya. Tadi bang. Iya. Aduh, ternyata komplit juga ya bang ya. Iya bang. Waduh, jadi darah merah yang dicuci bang. Iya. Dicucinya pakai apa tuh bang? Teknisi pelayanan darah. Ya, TPD. Oh. Jadi di Bank Darah tuh semuanya udah TPD. TPD. Jadi memang kompetensinya sesuai di Bank Darah. Oh jadi punten nih bang, TPD itu beda dengan analis ya bang ya? Halo Sobat RSPP, jumpa lagi bersama Infus, informasi seputar kesehatan. Bersama saya, Didi Firmansyah sebagai host atau biasa dikenal dengan Pimen. Tapi nggak bisa terbang loh. Nah, Sobat RSPP, saat ini kita kedatangan narasumber nih. Beliau adalah seorang perwira yang sudah berpengalaman di RSPP. Pada penasaran kan? Yuk kita kenalan yuk. Halo Bapak. Bapak dong. Terus? Rambut doang mulai putih, masih muda abang aja lah bang. Berarti bang, abang orang Betawi nih. Oh iya, belum. Oke nih, pada penasaran nggak sama bang abang satu ini? Sok abang kita perkenalan diri dulu. Oke, selamat pagi teman-teman perwira RSPP dan seluruh yang melihat pada acara ini. Saya Jamal, karyawan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Abang udah berapa lama kerja di sini bang? Baru saya. Baru. Iya, baru 28 tahun saya di RSPP. Lama. Iya. Ya alhamdulillah rezekinya di sini. Oh gitu. Nah, bang, kalau boleh tahu nih, abang ini dinas di bagian mana sih bang? Saya semenjak masuk di sini bekerja di bank. Di bank. Emang rumah sakit ada banknya ya? Ada dong. Gitu. Kalau nggak ada banknya repot nanti. Wah, enak bang, duitnya banyak. Bukan duit, ini bank darah. Bank darah. Jadi saya ngurusin darah, bukan ngurusin duit. Jadi bank darah. Ya, Bank darah. Nah, kalau untuk bank darah sendiri itu bang, ada yang di bawah instalasi apa tuh bang? Laboratorium bank darah di bawah instalasi laboratorium RSPP. Oh gitu. Jadi laboratorium itu membawahi bank darah dan juga patologi anatomi dan patologi klinik. Oh gitu. Nah bang, Sobat RSPP pada penasaran nih bang, bank darah itu apa sih bang? Bank darah sebenarnya sih bank darah itu adalah tempat penyimpanan darah seperti hanya seperti bank pada umumnya. Bank pada umumnya kan menyimpan uang. Nah di bank darah kita menyimpan darah nih. Waduh. Nah menyimpan darah dengan tujuan pada saat pasien membutuhkan darah kita dapat dengan segera menyiapkan darahnya. Gitu. Iya. Nah, terus yang dikerjakan di bank darah itu apa tuh bang? Banyak yang dikerjakan bank darah. Terutama seperti kita pada saat crossmed atau ada permintaan darah, kita lakukan pemeriksaan golongan darah, kita lakukan uji cocok serasi atau yang disebut crossmed dengan tujuan darah yang kita berikan ke pasien tidak terjadi reaksi transfusi dan aman buat pasien. Oh gitu ya bang. Berarti kalau bank darah itu berhubungan dengan donor dong bang. Nah kalau untuk di RSPP sendiri nih bang, bisa donor darah tidak bang? Di RSPP kita tidak boleh melakukan pengambilan darah donor dikarenakan kita masih berbentuk bank darah. Kita hanya mendapatkan dropping dari PMI dan semua yang kita butuhkan kita dropping dari PMI. Kecuali kalau kita nanti menjadi PTD atau unit transfusi darah. Oh beda istilah tuh bang ya? Beda. Kalau unit transfusi darah rumah sakit itu boleh melakukan pengaktifan atau pengambilan darah donor. Jadi insya Allah lah doakan semua teman-teman doakan nih biar kita RSPP bisa melakukan pengambilan darah donor agar pelayanan tidak terganggu dan lebih cepat kita mempunyai stok darah. Tuh Sobat RSPP, minta doanya supaya apa yang dicita-citakan Bang Jamal dan Rumah Sakit Pusat Pertamina itu
bisa terrealisasi, sehingga pelayanan darah di Rumah Sakit Pusat Pertamina bisa berjalan dengan lancar ya, lebih baik. Baik. Jadi banyak lah gunanya untuk TDR itu sendiri. Betul, betul. Oh, berarti darah-darah yang di bank darah itu berarti bersumber di PMI saat ini ya? Ya, saat ini kita bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta untuk memenuhi stok darah di bank darah Rumah Sakit Pusat. Seperti halnya dari PMI, darah itu datang sebelum dikirim ke RSPP, dia harus melalui pemeriksaan serologi, yaitu pemeriksaan HIV, HBsAg, HCV, dan sifilis atau disebut PDRL. Lalu setelah itu kita datangkan ke RSPP, kita dropping. Dan sebelum kita berikan ke pasien, kita lakukan lagi seperti halnya dengan crossmed, golongan darah. Apa itu crossmed? Mungkin teman-teman semua belum tahu. Nah, pada penasaran kan dengan crossmed? Coba Bang Jamal boleh. Crossmed itu reaksi silang. Jadi antara darah donor dan pasien cocok apa tidak nih? Dikawinkan, Bang. Dikawinkan. Kalau ada golongan darahnya ada cocok, cocok lagi dengan crossmed. Apabila ada cocok, baru kita bisa memberikan ke pasien. Dan tidak gitu juga, kita tidak semena-mena untuk mengasihkan pasien, harus mempertahankan rantai dingin. Rantai dingin. Itu apa tuh rantai dingin, Bang? Rantai dingin darah yaitu waktu di mana kita harus mempertahankan suhu darah itu. Karena darah itu kan makhluk hidup juga. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempertahankan suhu sebelum darah itu diberikan ke pasien. Seperti hanya ada sel darah merah atau red cell, itu suhu simpannya di 4 plus minus 2 derajat Celcius. Jadi kita pada saat memberikan ke pasien atau mengirim darah ke ruang perawatan, kita harus menggunakan coolbox yang standar. Standar yang sudah ditetapkan seperti WHO atau apa, yang memang kita punya di sini ada 2 macam yang memang sudah direkomendasikan sama WHO. Gitu. Iya, tujuannya darah itu lebih aman, lebih safety, ya, dan masih berkualitas bagus. Berarti memang proses donor darah dari si pendonor bisa ditransfusikan ke pasien itu memang benar-benar melalui penyaringan, melalui proses tahap-tahap yang memang membuat si pasien itu aman ya, Bang ya. Betul. Iya ya. Nah terus untuk saya kira, Bang, bawa darah itu cukup pakai kantong kresek aja, Bang. Ternyata nggak bisa ya, Bang. Nggak bisa. Nanti kasihan pasiennya. Oh iya ya. Iya. Sampai di warung ya, Bang. Iya, bisa sampai masuk dalam. Iya. Oke nih, Bang. Makin seru nih para sobat RSPP untuk pembahasan tentang bank darah kali ini. Nah, Bang, fasilitas yang ada di bank darah RSPP itu sendiri apa, Bang? Tapi tunggu dulu nih, Bang. Jangan dijawab dulu. Ada yang jawab dulu. Infus, informasi seputar kesehatan. Jumpa lagi sobat dengan Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, Bang, pertanyaan saya tadi nih, Bang, fasilitas apa yang ada di bank darah RSPP? Baik, fasilitas di bank darah RSPP itu kita mempunyai 2 lemari pendingin atau disebut refrigerator blood bank dengan suhu simpan 4 plus minus 2 derajat dan mempunyai ruang tempat penyimpanan sebanyak 400 kantong darah. Dan juga kita mempunyai 2 freezer atau alat pembeku darah yang disebut medical freezer dengan suhu simpan itu minus 20 sampai minus 30 derajat Celcius dengan tujuan darah plasma segar beku yang kita simpan bisa bertahan selama 1 tahun. Gitu. Iya, dan juga kita mempunyai alat seperti alat crossmed yang didukung dengan alat gel test. Kita sudah mempunyai juga 1 paket seperti itu. Kita juga punya platelet agitator. Itu apa tuh, Bang? Platelet agitator itu suatu alat yang kita gunakan untuk menyimpan trombosit. Iya, agar mempertahankan kualitas trombositnya. Itu suhu simpannya 20 sampai 22 derajat Celcius. Gitu ya, Bang ya. Iya, kita juga mempunyai LAS
paper interest system yang tujuannya untuk menyimpan data-data nih pasien yang sudah didonor dan mendapat transfusi siapa aja, golongan darahnya apa aja, kita sudah lakukan itu. Juga kita mempunyai yang tadi saya bilang Apa tuh bang? pulpo. Oh iya. Pokoknya memang udah standar WHO. WHO. Luar biasa. Iya, jadi bagaimana kita memperlakukan darah seperti makhluk hidup. Jadi pasien itu merasanya tidak khawatir dengan kualitas darah yang kita berikan karena sudah melalui proses yang memang standarnya kita lakukan. Jadi kalau begitu bang, untuk tempat penyimpanan itu lain-lain ya bang ya. Tadi ada apa bang? Freezer, blood bank. Ya. Berarti kalau begitu, saya kira darah itu semua ditaruh di kulkas sudah cukup bang. Nggak bisa ya bang. Berarti banyak komponen-komponen. Nah, untuk komponen darah itu sendiri bang, itu berarti sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Itu sesuai diagnosa dokter. Jadi dokter yang menentukan saya meminta PRC kah, meminta whole blood kah, meminta fresh plasma kah. Jadi semua tergantung dokter. Bang Jamal, coba tolong jelasin bang tentang komponen-komponen darah itu sendiri bang. Biar sobat itu pada paham nih bang. Oke, komponen darah itu ada beberapa. Yang pertama dari satu donor itu jadi whole blood. Whole blood. Kedua bisa jadi. Kita dulu nih bang. Whole blood itu apa tuh bang? Biar orang itu tahu ya pada lengkap. Jadi itu belum diproses jadi apa-apa. Darah lengkap. Jadi ya, masih utuh. Terus bang? Kalau terus packet cell atau PRC itu dari whole blood dijadikan PRC. Plasmanya dipisahkan bisa menjadi trombosit, bisa jadi plasma segar buku. Bentar nih bang, berarti PRC itu darah merahnya aja nih bang? Ya. Darah merah. Nah, plasmanya tadi yang abang bilang darah putih berarti bang? Ya. Itu dipisahkan. Itu bisa jadi komponen darah lagi? Bisa jadi. Banyak juga ya bang? Apa jadi bang? Nanti kalau bisa jadi fresh plasma atau plasma segar buku, bisa dijadikan trombosit, bisa dijadikan anti hemofilic factor atau presipitan, dan bisa juga dijadikan sebagai bavikan. Oh gitu. Iya. Dan satu hal lagi, PRC pun sekarang juga ada yang ada beberapa dokter yang minta disebut wash erythrocyte. Wash erythrocyte apa itu bang wash erythrocyte? Jadi sel darah merah yang sudah di cross untuk ke pasien dicuci lagi. Iya. Tadi bang. Iya. Aduh, ternyata komplit juga ya bang ya. Iya bang. Waduh, jadi darah merah yang dicuci bang. Iya. Dicucinya pakai apa tuh bang? Pakai NaCN. Jadi ada prosesnya ya bang ya. Nah itu kira-kira bertahan berapa lama bang kalau udah dicuci gitu bang? Dicuci itu bertahan selama 3 jam. 3 jam. Ya. Oh, jadi setelah dicuci itu kurang lebih 3 jam. Ya. Oh gitu. Nah tadi saya dengar nih bang, abang bilang ada komponen darah fresh frozen bang. Berarti es dong bang? Iya, memang dibekukan. Jadi kayak es itu bang. Iya. Dibekukan di suhu minus 20 derajat sampai minus 30 derajat. Bertahan berapa lama bang dalam keadaan begitu bang? Fresh frozen plasma itu bertahan selama 1 tahun. Oh lama juga ya. Sejak pembuatan ya. Oh. Jangan dihitung sekarang setahun lagi jangan. Nah itu untuk transfusi gimana? Kan dia beku bang. Nanti nanti kita cairkan dulu. Kita cairkan pada suhu kalau yang kita punya di bank darah RSPP kita mempunyai namanya water bath. Jadi suhunya itu 37 derajat Celcius dengan tujuan pada saat pencairan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Oh gitu, jadi si darah itu dicairkan dulu di water bath, terus setelah itu boleh ditransfusikan ke pasien. Itu masih setahun juga bang? Enggak. Kira masih setahun juga bang? Ya. Banget juga. Itu berlaku seperti 1 hari dia 24 jam aja. Oh gitu. Berarti luar biasa ya sobat RSPP ya. Ternyata darah itu berbagai macam, berbagai jenis, dan berbagai golongan darah. Nah, sobat RSPP, nih Bang Jamal, sobat RSPP pengen tahu nih. Berarti kan kalau memang misalkan ada darah, itu ada pendonor nih Bang. Betul. Nah, asal pendonor. Nah, tapi tadi Abang bilang nih, Bang darah RSPP kan nggak bisa untuk donor darah nih Bang. Ya. Jadi harus
dibentuk unit transfusi darah. Ya. Nah, tapi paling tidak Abang tahu dong tentang donor darah. Karena sobat RSPP penasaran nih Bang tentang donor darah. Sebenarnya apa sih Bang yang dikerjakan setelah darah itu didonor sama PMI itu? Nah, jangan dijawab dulu Bang. Ada yang mau lewat dulu. Infus, informasi seputar kesehatan. Jumpa lagi Sobat SWP bersama Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, Bang, mengenai pertanyaan tadi nih Bang, apa yang dikerjakan pada darah yang setelah didonorkan donor Bang? Itu prosesnya seperti apa tuh Bang? Proses setelah didonor ya. Setelah didonor. Jadi darahnya setelah diambil dari pendonor, kita lakukan namanya pemeriksaan uji saring darah atau pemeriksaan yang mendonorkan transfusi darah. Oh gitu. Seperti pemeriksaan HIV, HBsAg, HCV, dan KDRL Sprilis. Berarti ada 4 parameter ya Bang? Ya. Kalau untuk kayak Papua Bang, kan di sana daerah ini malaria ya Bang. Ya. Itu nggak termasuk tuh ya Bang ya? Karena kan kalau nggak salah malaria juga termasuk penyakit yang bisa menular tuh Bang melalui darah. Tapi di PMI DKI standarisasinya adalah 4 parameter itu aja. Itu udah standarnya ya Bang? Ya, yang mereka kerjakan. Nah, dari situ nanti juga dilaksanakan uji cocok nih. Benar kan nih golongan darahnya donor ini? Kita cek ulang lagi. Setelah udah cek ulang, masuk ke dalam ruang pendingin atau disimpan. Sudah melewati itu semua. Apabila uji saring seperti PMDTD-nya atau beberapa penyakit yang mulai itu aman, negatif semua, itu bisa disimpan. Di masing-masing seperti yang saya bilang tadi, ada fresh frozen plasma, ada trombosit, ada whole blood, ada PNC. Jadi masing-masing tempatnya nih, masing-masing darahnya. Jadi tidak sembarangan naruhnya. Setelah itu baru dari SPP butuh apa, kita review untuk masuk ke tempat kami bank dari bank darah. Berarti prosesnya panjang juga ya Bang, dari mulai darah itu didonorkan ke donor sampai darah ini benar-benar bisa layak untuk ditransfusikan. Itu berarti bisa berapa lama itu Bang? Kurun waktunya Bang? Prosesnya yang selama ini dilakukan, kami sih kurang tahu persisnya, tapi sekitar 24 jam baru darah bisa ditransfusikan. Bisa 1 hari. Jadi kalau kami kan di bank darah menerima sudah jadi nih. Oh iya ya. Kami tinggal melakukan cross-match, investasi, pemeriksaan golongan darah. Itu aja sih. Oh, kalau untuk cross-match sendiri berarti nggak lama ya Bang ya? Nggak lama. Oh gitu. Hanya butuh 1 jam. 1 jam. Kalau tidak ada kelainan ya. Tapi kalau ada kelainan ya terpaksa kita kirim PMI ke baru. Kelainan itu gimana maksudnya Bang? Ya, kelainan darah seperti halnya dia mempunyai antibodi lain, dan lain, dia mempunyai golongan darah yang sulit kita mendeteksinya, itu nanti kita kirim. Berarti ada ketidakcocokan ya Bang? Ya. Makanya dilakukan proses cross-match itu. Cocok-stasi. Saya itu Bang, jadi 1 golongan pun belum tentu bisa Cocok. Nah, Sobat SPP, ternyata 1 golongan darah pun itu bisa tidak cocok, makanya dilakukan cross-match tadi di bank darah SPP. Nah, ini nih Bang, saya mau tanya nih, kalau untuk proses permintaan darah di RSPP ini seperti apa Bang? Jadi dari mulai dari ruangan sampai ke bank darah itu seperti apa prosesnya Bang? Baik. Jadi alur permintaan darah yang kita layani selama ini itu permintaan itu datang dari dokter penanggung jawab atau kita biasa sebut DPJP-nya. DPJP penanggung jawab pasien itu. Jadi dia akan membuat formulir permintaan darah sesuai kebutuhan, sesuai diagnosa pasiennya. Gitu. Nah, setelah itu nanti perawat mengambil sampel darahnya. Setelah itu dikirim ke bank darah. Nanti melalui kurir atau kalau kita sekarang udah punya Aerocom. Aerocom ya Bang. Jadi pengiriman lebih cepat nih.
5 sampai 10 detik udah sampai. Gitu. Iya, setelah itu kurir nanti akan membawa darah dan permintaan itu ke bank darah untuk diregistrasi. Setelah dilakukan registrasi, nanti petugas atau teknisi pelayanan darah yang sekarang dulunya Parmes dan transfusi darah sekarang disebut teknisi pelayanan darah. Teknisi pelayanan darah, Ya, TPD. TPD. Oh. Jadi di bank darah tuh semuanya udah TPD. TPD. Jadi memang kompetensinya sesuai di bank darah. Oh jadi, punten nih Bang, TPD itu beda dengan analis ya Bang ya? Berbeda, kita lebih khusus. Oh, Nah, nanti TPD kita menerima permintaan itu, akan registrasi, nanti input data semua. Kalau misalkan pasien itu udah pernah transfusi, akan terdeteksi datanya pasien itu. Golongan darahnya, riwayat transfusinya akan terlihat di LAS kita. Nah, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan golongan darah pasien. Pemeriksaan golongan darah. Iya, kan udah dicek sampelnya, golongan darahnya misalkan A, maka teknisi pelayanan akan melihat stok K kita nih. Ada nggak nih versi golongan A? Nah, misalkan ada, langsung dilakukan pemeriksaan golongan darah kembali. Belum itu padahal kita sudah dicek. Tetap kita tetap diperiksa nih. Standarnya kita harus mengecek ulang. Itu udah wajib Bu. Ya, Gitu. dengan tujuan tidak ada kekeliruan lagi nih. Nah itu dilakukan uji, misalkan golongan darah sudah cocok, kita lakukan prospek atau uji cocok selasi, uji silang. Waduh. Setelah uji cocok selasi dilakukan dan hasilnya negatif atau cocok, kita laporkan ke ruang perawatan atau ke dokter yang meminta bahwa darah yang dimintakan sudah siap. Jadi darah sudah siap, boleh ditransfusikan ke pasien. Nah, kita akan mencatat siapa petugas ini yang menerima laporan kita. Nah, itu udah jelas ya Bang ya. Iya. Sudah siap, sudah dilaporkan ke ruangan. Setelah itu nanti kalau misalkan mau ditransfusikan, berarti perawat atau dokter akan memberitakan ke kami. Oh, kami butuh segera kirimnya. Nanti kita hubungi kurir. Kita siapkan darahnya. Yang mengirim ke ruang transfusi atau ke ruang perawatan itu nggak boleh orang lain selain kurir yang sudah kita latih. Oh, ada kurir khusus. Iya. Udah terlatih dia Pak. Betul. Jadi dia tahu S-nya berapa, pakai pulbok yang mana. Jadi kita pisahkan pulbok untuk pengiriman darah sama pulbok pengiriman sampel itu kita bedakan. Tidak boleh sama. Waduh, ternyata emang cukup panjang juga. Itu kurang lebih berapa lama Bang dari mulai permintaan darah itu datang sampai darah itu siap untuk ditransfusikan di SPP ini? Jadi formulir jaraknya atau waktu yang kita butuhkan itu kalau yang standar SPP itu sekitar 2 jam untuk permintaan rutin. Kurang lebih 2 jam prosesnya. Tapi kalau untuk yang situ kita butuh waktu 1 jam maksimal. Oh, ada perhatian khusus Bang. Iya. Satu ya Bang ya. Ya, kalau pendarahan kalau kita atau HB-nya rendah kan kita harus cepat tuh. Nah itu kita kerja. Itu standar yang kami lakukan di rumah sakit SPP. Waduh, sobat SPP, ternyata cukup panjang ya proses dari mulai permintaan darah itu masuk ke bank darah sampai memang darah itu bisa ditransfusikan. Nah kalau gitu Bang, suka duka Abang nih Bang, dan harapan Abang nih ke depannya sebagai tenaga teknisi pelayanan darah di bank darah SPP itu apa Bang? Ya kalau sukanya itu kami bisa melayani pasien dengan baik di waktu yang memang sesuai dengan aturan. Stok darahnya cukup, pasien bisa tertangani dengan baik. Itu sukanya di kami. Dukanya di kami apabila stok darah kosong nih. Stok darah kosong, pendonornya tidak ada, itu yang kita merasa sedih. Kita memberi pertolongan itu seperti tidak maksimal padahal kita sudah maksimal. Nah itu makanya kami berharap sih stok darah jangan sampai kosong. Jadi kita bisa melayani pasien dengan baik, pasien bisa tertolong dengan cepat sehingga terapi atau kesembuhan pasien bisa lebih baik. Terus harapannya nih Bang, apa Bang sebagai teknisi pelayanan darah nih Bang?
Ya harapan kami sebagai kami kan udah bekerja lama nih ya. Ya cukup lama. 28 tahun ya Bang ya. 28 tahun ya. Harapan kami melihat Bang Dara yang sudah bagus, pengennya naikin kan nih. Jadi lebih bagus lagi. Jadi unit transfusi darah. Unit transfusi darah. Kenapa sih harapan kami seperti itu? Karena seperti sekarang kalau orang donor itu membutuhkan waktu paling cepat 24 jam baru dapat transfusi. Tapi kalau kita sudah menjadi unit transfusi darah, kita bisa kelola sewaktu-waktu. Jadi menghemat waktu. Menghemat waktu, pasien safety, itu lebih cepat kita mendapatkan darah. Satu juga yang harus kita pahami bahwa kita juga rumah sakit kepresidenan. Oh gitu ya. Jadi kita harus mempunyai transfusi darah rumah sakit. Jadi lebih cepat prosesnya, lebih cepat pasien mendapatkan, tidak khawatir dengan stok darah. Itu harapan kami sih ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terkabul nih. Jadi intinya dengan adanya UTDRS itu kelebihannya bisa lebih mempercepat atau mempermudah untuk pelayanan darah itu. Waduh luar biasa, sobat RSPP, ternyata lika-likunya Bang Dara ini banyak ya, saudara RSPP, dan kita juga jadi banyak nih ilmu yang kita dapat nih setelah kita dengar dari narasumber kita kali ini, Bang Jamal nih yang 28 tahun bekerja sebagai tenaga pelayanan darah di Bang Dara RSPP. Nah, Bang, bicara mengenai tentang ini Bang Dara berarti berhubungan dengan donor. Tanggal 14 Juni itu kalau tidak salah hari donor darah ya Bang? Donor darah internasional. Oh itu internasional ya Bang? Ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Abang ucapkan nih untuk hari donor darah internasional ini? Yang kami ucapkan untuk hari donor darah internasional tahun 2025, kami mengucapkan terima kasih kepada para pendonor yang telah dengan sukarela mendonorkan darahnya demi membantu para pasien, membantu orang yang membutuhkan darah untuk transfusi. Dan kami menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan menjadi contoh buat para generasi selanjutnya untuk selalu donor dan donor untuk kesehatan semua makhluk. Sobat RSPP, ternyata banyak sekali ilmu, informasi yang kita dapat dari mulai donor darah, proses permintaan darah, sampai tenaga di Bank Darah, bahkan sampai kelebihan Bank Darah RSPP. Setelah dijelaskan banyak oleh narasumber kita kali ini, Bang Jamal. Oke, karena penghujung waktu dan Bang Jamal juga katanya mau undur diri nih, mau dinas lagi ya Bang ya? Mau dinas lagi. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa follow IG, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, pokoknya medsos yang berhubungan dengan RSPP. Di situ banyak informasi-informasi mengenai Rumah Sakit Pusat Pertamina. Demikian Sobat RSPP, jumpa lagi di Infus, informasi seputar kesehatan lainnya. Bye-bye. Infus, informasi seputar kesehatan.